Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Nuraufar. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Sudah bukan hal asing lagi jika budaya dan agama Hindu dan Buddha sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan sudah ada sejak abad ke-5 hingga abad ke-15. Datangnya budaya dan agama Hindu dan Buddha menghasilkan sebuah akulturasi budaya dengan budaya Indonesia. Maka dari itu banyak sekali bangunan bersejarah Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha. Akulturasi budaya Hindu dan Buddha dengan budaya Indonesia dapat terjadi karena adanya pencampuran budaya tidak menghilangkan budaya asli Indonesia. Bahkan sampai saat ini banyak sekali ilmuwan dan masyarakat Indonesia yang sangat ingin mengetahui lebih dalam tentang akulturasi budaya ini. Adanya akulturasi budaya Hindu dan Buddha dengan budaya Indonesia memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Halo, nama saya Khalif Rahmadan. Saya ingin menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha yang mempengaruhi perhitungan waktu di Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia memberikan pengaruh terhadap masyarakat Indonesia berupa perhitungan waktu berdasarkan penanggalan tahun Saka. Kalender tahun Saka memiliki jumlah hari yang terdiri atas 365 hari. Sedangkan tahun Saka dengan tahun Masehi memiliki selisih tahun yaitu 78 tahun. Perkenalkan, nama saya Riz Lorenzo Tabarat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni rupa dan ukir. Seni rupa dan ukir berdasarkan catatan sejarah bahwa masyarakat Indonesia sudah bisa membuat lukisan atau gambar. Kemampuan itu muncul sebelum adanya pengaruh dari budaya Hindu-Buddha. Selain itu, lukisan tertua yang ada di Indonesia terletak di dinding gua di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan Dr. Masim Aubert dari Griffiths Universitas Australia mengatakan bahwa lukisan yang berada di Kabupaten Maros sudah berusia lebih dari 38 sampai 40 ribu tahun. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah memiliki kebiasaan melukis atau menggambar dengan pola yang sangat sederhana. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha dalam seni rupa, maka barulah masyarakat Indonesia mengembangkan gambar atau lukisan dengan motif yang lebih sulit serta dipengaruhi oleh budaya India. Selain memberikan pengaruh pada seni rupa, Hindu-Buddha juga memberikan pengaruh terhadap seni ukir, patung, relief, dan makara. Bentuk dari seni rupa Hindu-Buddha selalu berkembang pada zamannya, sehingga sangat banyak sekali motif-motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasya. Kali ini saya akan memperkenalkan sistem pemerintahan sebelum masuknya Hindu dan Buddha. Masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan berupa pimpinan suatu kelompok atau kepala suku. Pada sistem pemerintahan kepala suku, setiap pimpinan yang dipilih berdasarkan siapa yang paling berpengaruh pada kelompok tersebut. Namun setelah masuknya Hindu dan Buddha, sistem pemerintahan kesukuan berubah menjadi sistem kerajaan. Pimpinan dari suatu kelompok masyarakat berada di tangan seorang raja. Seorang raja mempunyai hak untuk mewariskan tahtanya secara turun-menurun. Pada sistem kerajaan ini, para dukun diangkat menjadi penasihat dan memiliki gelar brahmana serta posisinya berada di bawah raja. Sementara itu, kedudukan rakyat tetap sebagai Vaisya dan para budak tetap berada di posisi itu sebagai sudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Adamsyah. Saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan yang ada pada zaman Hindu-Buddha. Sistem kepercayaan yang ada pada zaman Hindu-Buddha memiliki 3 unsur yang sangat penting. Pertama, pada masa pra-aksara, suatu sistem kepercayaan bersumber dari kelompok masyarakat atau kepala suku yang ditandai dengan adanya sebuah ritual. Ritual-ritual ini dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa. Kedua, adanya kepercayaan pada benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan magis di dalamnya. Pada zaman Hindu-Buddha, kepercayaan pada benda-benda pusaka sangat kental, sehingga banyak masyarakat yang percaya akan kekuatan yang ada di dalam benda pusaka tersebut. Ketiga,
Pada zaman Hindu-Buddha, pemimpin agama selalu mendapatkan tempat terpandang di lingkungan masyarakat. Selain itu, pemimpin agama sangat dihormati oleh masyarakat. Dari ketiga fakta sejarah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh Hindu-Buddha tidak menghilangkan kepercayaan asli masyarakat Indonesia. Bahkan, perkembangan agama Hindu-Buddha bisa dibilang memadukan kepercayaan asli atau kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matis Maraditya Rizky. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang seni sastra dan aksara pada zaman Hindu-Buddha. Seni sastra dan aksara pada zaman Hindu-Buddha sering dikenal sebagai awal mula munculnya aksara di Indonesia. Aksara tertua yang ada di Indonesia ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur, dan terletak pada batu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Pada awal kemunculan aksara Palawa digunakan untuk menulis suatu hal di batu prasasti dan di karya sastra. Setelah mengalami berbagai macam perkembangan, maka aksara Palawa mengalami perkembangan menjadi aksara Hancaraka. Aksara Hancaraka digunakan untuk menulis aksen Jawa dan Bali. Dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang sering digunakan, maka membuat masyarakat tergerak untuk mengembangkan sastra-sastra di daerah. Secara garis besar, setiap karya sastra pada zaman Hindu-Buddha sangat terpengaruh dengan karya sastra Ramayana dan Mahabharata dari India. Cerita yang berasal dari India dipadupadankan dengan budaya Indonesia, sehingga menghasilkan cerita yang bermakna dan tentunya menarik untuk dibaca. Karya sastra pada zaman Hindu-Buddha biasanya berupa kitab yang disusun oleh Empu Panduluh dan Empu Sedah dengan judul Bharatayuda. Mungkin sekian untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raihan Aditya. Kali ini saya akan menjelaskan seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah masuknya pengaruh Hindu-Buddha bukan hanya dapat dilihat dari corak bangunan saja, tetapi kita bisa melihatnya melalui beberapa seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang mengalami perkembangan pada zaman Hindu-Buddha seperti seni wayang, seni tari, dan seni musik. Nah, kesimpulannya, masuknya Buddha dan Hindu memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan mencampurkan budaya Hindu dan Buddha dengan budaya Indonesia. Meskipun memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia, tetapi tetap tidak mengurangi keaslian atau nilai-nilai dari masyarakat Indonesia, budaya Indonesia, dan budaya Indonesia. Adanya akulturasi budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka akan budaya baru.